بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur malah kita anjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di Masjid Raya Kamang Baru yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat tarawih insyaallah secara berjamaah. Kemudian salawat berangkaikan salam malah senantiasa kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kajian yang akan kita sampaikan Bapak Ibu, ibadah-ibadah yang sangat ditekankan di penghujung bulan suci Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan yang sangat dianjurkan bahkan diwajibkan di ujung bulan suci Ramadan adalah ibadah zakat Bapak Ibu. Jadi banyak masalah-masalah seputar zakat yang jamaah kita masih bingung. Apa contohnya Bapak Ibu? Bolehkah berzakat dengan uang? Apakah harus dengan beras? Ada hal yang banyak tidak disampaikan ke jamaah Bapak Ibu. Bukan sekadar uang atau beras, tapi ada yang lain. Apa itu? Bolehkah kita mengeluarkan zakat dengan uang? Ada sejarah yang tidak disampaikan para ustaz Bapak Ibu. Jadi kalau kita merujuk kepada hadis-hadis baginda Rasul, Nabi dari awal diturunkannya syariat zakat, dari awal turun sampai beliau wafat, tidak pernah Nabi berzakat dengan uang Bapak Ibu. Lihatlah dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau berzakat pasti dengan makanan pokok. Sa'an min tamrin wa sa'an min sya'ir. Satu sa' dari kurma dan satu sa' dari gandum. Tak pernah Nabi dengan uang, tak pernah Bapak Ibu. Jadi tak boleh kita berzakat dengan uang Ustaz. Itu yang kita luruskan. Dulu di zaman Nabi, beliau tidak pernah berzakat dengan uang. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada sejarahnya, ada asbab, ada sebabnya. Dulu di zaman Nabi di Madinah, pasar operasi aktif buka hanya sekali dalam seminggu saja Bapak Ibu. Jadi di Madinah dulu di zaman Nabi pasar itu buka beroperasi hanya sekali dalam seminggu saja. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalaulah Nabi mengeluarkan zakat dengan uang, bayangkan orang miskin mendapatkan uang, tapi kemana makanan akan dibeli Bapak Ibu? Kemana uang akan digunakan? Pasar tutup, warung tidak buka, sedangkan mereka memiliki uang. Itulah sebabnya di zaman Nabi, ketika Nabi dan para sahabat berzakat dengan makanan pokok, biar orang miskin ketika lebaran mereka memiliki makanan. Bayangkan kalau dengan uang, susah hidup orang miskin di zaman Nabi. Sedangkan ulama yang memperbolehkan zakat dengan uang hanya satu ulama. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. Kenapa Imam Abu Hanifah memperbolehkan dengan uang? Karena beliau tinggal di Kufah, di Baghdad. Di Baghdad itu berbeda dengan di Madinah Bapak Ibu. Kalau di Madinah tempat Nabi Muhammad dan para sahabat, pasar itu buka setiap sekali seminggu saja. Sedangkan di Kufah, di Baghdad, pasar itu buka setiap hari. Kalau orang miskin diberikan zakat dalam bentuk uang,
mereka bisa membelanjakan uang mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hari ini, zaman kita ini, boleh yang ingin berzakat dengan uang, silahkan. Kenapa boleh? Karena pasar buka setiap hari Bapak Ibu. Jadi itulah sebabnya tidak ada perdebatan lagi Bapak Ibu. MUI sudah memfatwakan boleh, apalagi yang diperdebatkan Bapak Ibu. Kalau seandainya hakim sudah menyampaikan sesuatu, rufi'al khalaf, maka sudah diangkat seluruh perdebatan. MUI sudah memperbolehkan berzakat dengan uang. Jadi kalau ingin berzakat dengan uang, silahkan. Ingin berzakat dengan makanan pokok, beras, silahkan. Yang penting keluarkan zakatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang jamaah bertanya Bapak Ibu, Ustaz, tetangga di sebelah rumah saya, beliau miskin, butuh zakat, butuh bantuan, tapi sayang Ustaz, ketika azan berkumandang, mereka enggan datang ke masjid. Azan berkumandang, mereka masih menggunjingkan orang di kedai-kedai Ustaz. Mereka miskin, butuh zakat, tapi tidak solat. Pertanyaan Bapak Ibu, tetangga kita miskin, butuh zakat, tapi tidak solat, dia giah zakat atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Yang lain? Tidak. Oh, tidak dia giah. Dia miskin, butuh bantuan, butuh zakat, tapi tidak solat, diberikan zakat atau tidak? Jelas Bapak Ibu, syarat mustahik yang berhak menerima zakat dua. Orang yang berhak menerima zakat kriterianya dua. Yang pertama, miskin, asnaf yang 8, butuh zakat kita, miskin dia. Satu. Yang kedua, agamanya Islam. Jadi kalau tetangga kita miskin dia, agamanya Islam, maka tetap boleh kita berikan zakat. Ustaz, tapi dia kan tidak solat Ustaz. Solat dia atau tidak, itu hubungan individunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting miskin dia, berikan zakat Bapak Ibu. Itulah sebabnya dalam hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang menerima zakat, dalam Al-Quran Allah menekankan, aqimus salata wa atuz zakah. Tunaikan salat dan bayarkan zakat. Maksud bayarkan zakat di situ Bapak Ibu, sampaikan nasihat-nasihat yang baik. Contoh, Pak, ambo calia apa jarang solat ke masjid. Datanglah solat ke masjid Pak. Ini zakat dari kami dan keluarga, tolong terima. Tapi tolong bapak datang ke masjid. Kalau bapak ke masjid, ibu ke masjid, ukhuwah Islamiyah kita terjaga, silaturahim kita semakin kokoh. Kami tahu keadaan ibu dan bapak susah, bisa kami bantu. Tapi kalau bapak ibu tidak ke masjid, bagaimana caranya kami tahu keadaan susah ibu bapak? Jadi kita sampaikan nasihat baik-baik, kita tetap berikan zakat. Mudah-mudahan hidayah Allah datang. Besok dia orang yang paling pertama datang ke masjid ketika azan berkumandang. Tapi kalau dikata-katai Bapak Ibu, Bu, Pak, kau zakat dari ambo dengan keluarga, tolong terima yo. Tapi ambo celik ibu jawab, Pak, tidak pernah kamu saji. Bisuak tidak jus solat celik lah. Tak mau Bapak Ibu. Kecilnya ambillah pitiang lagi kecil. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau seandainya kita berzakat, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala zakat kalian dengan apa? Menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang menerima. Kalau dia tidak solat, sampaikan nasihat baik-baik, tetap berikan zakat. Mudah-mudahan hidayah Allah datang kepada Ustaz. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu,
Kalau seandainya saya punya saudara kandung Ustaz, saudara seayah, seibu, sedarah, kontan kandung, kemudian saudara kandung saya itu miskin Ustaz, bolehkah kita berzakat ke saudara kandung? Ini yang kami sampaikan dan tekankan Bapak Ibu. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, siapa yang paling berhak kita dahulukan berikan zakat? Siapa kata Allah? Dzul qurba, dahulukan keluarga terdekat, baru orang lain. Kadang maaf cakap Bapak Ibu, banyak orang ketika datang orang dari luar negeri ingin mengumpulkan sumbangan, semangat jor-joran dia mengeluarkan uang. Ketika datang orang dari daerah yang lain, semangat mengeluarkan infak dan sedekahnya. Tapi sayang beribu sayang, saudaranya, keluarganya di balik pintu miskin dan membutuhkan bantuan. Tak tacaliak dunia Bapak Ibu. Jadi ingat, sebelum kita berikan keluar, perhatikan keluarga kita di rumah terlebih dahulu. Ustaz, ada lagi pertanyaan Ustaz. Saya orang tua ingin mengeluarkan zakat, kemudian anak kandung saya sudah menikah, beliau dirantau, miskin Ustaz, dipecat karena PPKM, butuh bantuan saya, sedangkan saya ingin mengeluarkan zakat. Pertanyaan Ustaz, bolehkah berzakat untuk anak kandung? Boleh atau tidak Bapak Ibu? Tak boleh. Yang lain? Kita lihat Bapak Ibu. Ustaz, berzakat untuk anak kandung boleh atau tidak? Ini yang kami sampaikan Bapak Ibu. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang dalam masih tanggungan kita. Contoh, saudara kandung kita, beliau sudah memiliki pekerjaan, sudah memiliki keluarga, sudah memiliki rumah, tidak tinggal dengan kita, tidak hidup dengan kita, tidak makan dengan kita, miskin dia. Itu yang kita berikan terlebih dahulu. Tapi kalau tetangga atau keluarga kita tinggal dengan kita, hidup dengan kita, makan dengan kita, maka haram kita berikan zakat kepadanya. Begitupun anak. Kalau Bapak Ibu, anak kita dirantau, sudah menikah tapi miskin, bolehkah berzakat untuk beliau? Tanggung jawab orang tua kepada anak sampai menikah. Kalau anak sudah menikah, berarti bukan tanggungan kita. Maka kalau dia miskin, sudah menikah, maka ulama mengatakan boleh kita berikan zakat kepadanya, karena dia bukan tanggungan kita. Dia sudah menikah, lepas beban kita, boleh kita berzakat untuknya. Ustaz, tapi kalau dibalik bagaimana? Contoh, ibu juapa di Kamang Baru miskin. Ini contoh Bapak Ibu. Kita di Kamang Baru, di Sungai Tambang miskin, sedangkan anak kandung kita sudah menikah, sudah memiliki pekerjaan, sukses di rantau Bapak Ibu. Kita orang tuanya miskin di Sungai Tambang, anak kita kaya, sukses di rantau. Pertanyaan, ketika anak berzakat ke orang tua, boleh atau tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena anak kepada orang tua tanggung jawabnya sampai mati. Walaupun anaknya sudah menikah, walaupun anaknya sudah punya pekerjaan, orang tuanya tanggung jawabnya sampai mati. Haram berzakat anak ke orang tua, tidak boleh Bapak Ibu. Anaknya kaya di rantau, orang tuanya miskin di Kamang Baru. Itu namanya kalau kata orang Minang Bapak Ibu, anak yang tak bau tak namanya. Orang tuanya miskin di sikonya, kayu di sinan, akan-akanan kurang. Jadi tidak boleh anak berzakat ke orang tua. Makanya banyak laki-laki curhat ke kami Bapak Ibu, Ustaz, Satyo ambo mengirim pitih ke orang tua di kampung Ustaz. Orang tua tu kan tanggung jawab kita anak laki-laki Ustaz.
Setiap kami mengirim uang ke orang tua, istri kami di rumah berang-berang, Ustaz. Mete-mete, cerewet-cerewet di rumah. Apa yang harus kami lakukan ke istri kami, Ustaz? Nah, itu potret suami takwi ke istri, Bapak Ibu. Kini apa tanya? Suami takwi ke istri itu ada tidak? Ada, Bapak Ibu. Tapi di siku tidak ada, insyaAllah. Ini yang ada itu di daerah lain. Cuma daerah lain itu kampungnya di siku biasanya, Bapak Ibu. Jadi bolehkah suami takut kepada istri? Haram hukumnya. Syurga suami di kaki ibunya, sedangkan syurga istri di kaki suaminya. Berarti Islam dah adil, Ustaz. Islam adil. Kalau ibu di belakang membiarkan suami ibu berbakti kepada orang tuanya, besok ketika ibu sudah memiliki anak laki-laki, dia sudah menikah, maka dia lebih mementingkan ibu dibandingkan istrinya. Jadi roda kehidupan itu berputar. Anak laki-laki bertanggung jawab kepada orang tuanya. Haram seorang anak berzakat untuk orang tuanya. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, itulah tentang zakat dengan uang atau beras. Siapa yang berhak menerima? 3. Ustaz, kapan kita bisa mengeluarkan zakat? Ada 4 waktu Bapak Ibu dalam mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktul jawaz, waktu yang diperbolehkan. Kapan waktunya? Min awwali syahri Ramadan, mulai dari awal Ramadan yang lalu sampai ila akhiriha, sampai akhir Ramadan, 1 bulan penuh, bebas kapanpun kita ingin mengeluarkan zakat. Kalau di Masjid Raya Kemang Baru 1 Ramadan tanggal berapa kapatang Bapak Ibu? 2 atau 3 April? 2 April. Lebaran kita tanggal berapa Bapak Ibu? Lebaran besok tanggal berapa? Lebaran tanggal 2 Mei Bapak Ibu. Lebaran tanggal 2 Mei, Ramadan awalnya tanggal 2 April. Mulai dari 2 April sampai 2 Mei, 1 bulan penuh di bulan Ramadan, bebas kapanpun kita ingin mengeluarkan zakat. Ada di antara Bapak Ibu yang ingin mengeluarkan zakat nanti selesai tarawih, boleh. Ada yang ingin membayar zakat minggu depan, boleh. Ada yang ingin mengeluarkan zakat minggu yang lalu, boleh. Ada yang sudah berzakat awal Ramadan yang lalu, boleh. 1 bulan di bulan Ramadan, bebas kapanpun kita ingin mengeluarkan zakat. Itu waktu yang pertama. Sedangkan waktu yang kedua, waktul wujub, waktu yang diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Ustaz, kapan kita wajib mengeluarkan zakat? Simak baik-baik Bapak Ibu, karena butuh fokus dan konsentrasi. Siapa yang merasakan hidup di bulan Ramadan sekaligus dia hidup di bulan Syawal, ulang balik Bapak Ibu, siapa yang merasakan hidup di bulan Ramadan sekaligus dia hidup di bulan Syawal, walaupun hanya sebentar saja, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Contoh, ibu bapak memiliki orang tua kita meninggal. Tadi kan kita Idul Fitri 2 Mei, Idul Fitri 2 Mei, Lebaran 2 Mei jatuh pada hari Senin, jatuh pada hari Senin tanggal 2 Mei. Hari Senin kita Lebaran, hari Ahadnya, hari Minggunya orang tua kita meninggal Bapak Ibu. Hari Minggu jam 5 sore orang tua kita meninggal, sedangkan besok kita Lebaran. Pertanyaan Bapak Ibu, ketika orang tua kita meninggal
hari Minggu jam 5 sore. Pertanyaan, kita sebagai anak keluarganya wajib membayarkan zakat beliau atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Yang lain Bapak Ibu? Banyak yang tak tahu. Kita jelaskan Bapak Ibu. Siapa yang hidup di bulan Ramadan sekaligus dia hidup di bulan Syawal walaupun sebentar, wajib dikeluarkan zakat. Nah, tadi kan orang tua kita Bapak Ibu meninggal hari Minggu jam 5 sore. Meninggal dia, wajib dibayarkan zakat atau tidak? Pertanyaan Bapak Ibu, kalau beliau meninggal jam 5 sore hari Minggu, berarti beliau merasakan hidup di bulan Ramadan atau tidak? Iya. Kenapa hidup di bulan Ramadan? Karena masih bulan Ramadan. Berarti hari ini beliau masih hidup. Pertanyaan kedua, kalau dia meninggal jam 5 sore, sudah merasakan hidup di bulan Syawal atau belum? Belum Bapak Ibu. Kenapa belum? Karena perputaran kalender Masehi Januari, Februari sampai Desember jam 12 malam. Sedangkan perputaran kalender Hijriah inda ghurubis syamsi, ketika terbenamnya matahari. Kalau jam 5 sore beliau meninggal, berarti belum masuk waktu Syawal. Karena Syawal itu masuk ketika azan maghrib berkumandang. Jadi karena beliau hanya hidup di bulan Ramadan, tidak hidup di bulan Syawal, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah beliau, karena beliau tidak merasakan hidup di bulan Syawal. Ustaz, tapi kalau dia hidup setelahnya bagaimana? Dia meninggal. Contoh, beliau meninggal hari Minggu jam 8 malam. Wajib dibayarkan zakat atau tidak Bapak Ibu? Wajib. Kenapa wajib? Dia hidup di bulan Ramadan sekaligus dia merasakan hidup di bulan Syawal walaupun cuma sebentar saja. Berarti wajib dikeluarkan zakat fitrah beliau. Itu yang meninggal Bapak Ibu. Bagaimana dengan yang hidup Ustaz? Contoh, ibu ada yang sedang hamil, Bu? Tidak ada yang sedang hamil, tidak ada. Amun celeng kalakang mo, kalau di mungku kula tua-tua nampak ada wajah. Jadi kalau ada anak ibu japa sedang hamil, kemudian anak kita, cucu kita lahir hari Minggu jam 5 sore, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau dia meninggal jam 5 sore tidak wajib. Kalau dia hidup, dia lahir jam 5 sore, wajib dikeluarkan zakat. Kenapa wajib? Karena dia lahir masih di bulan Ramadan, dan setelah itu masuk waktu Syawal, dia hidup di 2 bulan tersebut, maka wajib dikeluarkan zakat. Itu tentang fikih seputar zakat fitrah. Jadi kalau keluarga kita Bapak Ibu meninggal dunia hari ini, 2 hari yang lalu, 3 minggu yang lalu, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu yang kedua, waktu wajib. Yang ketiga, waktul fadilah, waktu yang paling dianjurkan kita mengeluarkan zakat. Kapan waktunya Bapak Ibu? Hari Senin 1 Syawal kita solat Id jam 8 pagi. Kemudian mulai dari selesai solat subuh sampai sebelum khatib naik ke atas mimbar, inilah waktu yang paling baik dalam mengeluarkan zakat fitrah. Mulai dari selesai solat maghrib, mulai dari selesai solat subuh sampai sebelum khatib naik ke atas mimbar, inilah waktu yang paling utama dalam mengeluarkan zakat. Tapi ingat Bapak Ibu, waktu yang paling utama sekaligus waktu yang paling berbahaya. Kenapa berbahaya Ustaz? Masuk waktu yang keempat. Siapa ketika khatib sudah naik ke atas mimbar,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah naik khatib ke atas mimbar, kemudian baru dia fikirkan, astagfirullah, lupa mengeluarkan zakat. Fala zakatalah, maka percuma zakat yang dia keluarkan, hanya sedekah biasa saja. Jadi ingat Bapak Ibu, keluarkanlah zakat fitrah kita sebelum khatib naik ke atas mimbar. Ustaz, kalau Ustaz kapan mengeluarkan zakat? Kalau ambo Bapak Ibu ketika malam takbiran. Jadi malam takbiran, jalan-jalan keliling Bukit Tinggi dengan istri Bapak Ibu, nampak yang sedang memungut sampah, kita berikan zakat. Nampak yang sedang membersihkan jalan, kita berikan zakat. Kapan itu? Ketika malam takbiran. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz, berapa takaran zakat fitrah kita? So'an, satu so'. Satu so' itu berapa Ustaz? Satu so' sama dengan arba'atu amdad, 4 mud. Satu mud berapa? Satu mud 6,5 ons. Berarti satu jiwa, satu orang kita keluarkan zakat fitrah 4 dikali 6,5 ons. Berarti lebih kurang Bapak Ibu 2,5 sampai 2,8 kilogram beras. Kalau ingin kita jadikan lebih sempurna, genapkan Bapak Ibu, bukan 2,5 kilo kita berikan, genapkan 3 kilogram beras. 2,5 kilo sebagai zakat, sedangkan sebahagiannya sebagai sedekah. Itu yang paling mantap Bapak Ibu. Jadi kalau keluarga kita ada 5 orang, maka zakat dengan beras 5 dikali 3 kilo sama dengan 15 kilo. Itu zakatnya. Ustaz, kalau dengan uang berapa? Kalau Basnas Kota Padang sudah mengeluarkan keputusan, satu jiwa, satu orang sama dengan 40.000. Itu kalau di Padang. Kalau di Bukit Tinggi, satu orang sama dengan 35.000. Kalau di Agam, satu orang sama dengan 37.500. Itu jumlah dengan uang. Kalau di Sijunjung, kita mungkinlah keluar edaran dari Ustaz Hidayatullah, Ketua Basnas Kabupaten Sijunjung. Satu orang berapa rupiah, ada keputusan resminya Bapak Ibu. Jadi bagi yang ingin berzakat menggunakan uang, silahkan. Bahkan kita harus jujur menyampaikan Bapak Ibu, Profesor Dr. Ali Jumu'ah, salah seorang mufti besar Mesir, mengatakan, Syekh Ali Jumu'ah, salah seorang mufti ulama besar Mesir, mengatakan zaman ini lebih baik mengeluarkan zakat dengan uang karena manfaatnya besar, kata Syekh Ali Jumu'ah. Jadi ingat Bapak Ibu, yang ingin mengeluarkan dalam bentuk uang, sekali lagi kami tekankan, silahkan. Yang ingin dalam bentuk beras, silahkan. Yang ingin lebih bagus, berikan sebagian beras, kemudian sebagian lagi uang. Yang penting dengan uang pun dipersilahkan Bapak Ibu. Jadi kalau satu jiwa 40.000, genapkan 40.000 sebagai zakat, sedangkan 10.000 sebagai sedekah biasa saja. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sudah setengah jam kita mengaji Bapak Ibu, kita tambah sedikit lagi. Jadi ada hal yang penting yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Kalau di antara bapak dan ibu ada yang mendapatkan zakat fitrah, ada di antara kita yang mendapatkan zakat, maka ingat Bapak Ibu, kalau bahasa Minangnya Bapak Ibu, tahu terima kasihlah. Jangan ketika kita menerima zakat kemudian memalingkan wajah, mengucapkan terima kasih saja tidak cukup Bapak Ibu.
Kalau kita diberikan zakat, doakan orang yang memberikan kita zakat. Tak cukup dengan terima kasih Pak, tak cukup. Doakan dia. Apa doanya? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita waj'alahu Allahu laka tahura. Ustaz, tak dapat kami yang bahasa Arabnya Ustaz. Boleh dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, boleh. Apa bahasa Indonesianya Bapak Ibu? Ya Allah, berikan balasan pahala terhadap yang telah beliau berikan, kemudian berkahi yang beliau tinggalkan sisanya di rumah, dan jadikan zakat beliau untuk menyucikan jiwa beliau. Ustaz, tak dapat bahasa Indonesia panjang Ustaz, boleh disingkat? Boleh. Ya Allah, balasi zakat yang telah beliau berikan ya Allah. Dah juda pe. Ni yang zelalai Bapak Ibu. Tu kawal. Jadi kalau kita menerima zakat, doakan orang minimal jazakumullahu khairan katsira. Itu cukup. Semoga Allah membalasi yang telah engkau berikan dengan baik dan berlipat ganda. Minimal doakan Bapak Ibu. Mengucapkan terima kasih saja tidak cukup ketika kita mendapatkan zakat. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ada sedikit lagi Bapak Ibu, banyak pertanyaan di kalangan jamaah. Ustaz, kenapa banyak yang bertanya? Karena kebetulan kami Bapak Ibu diamanahkan sebagai komisi fatwa di MUI Bukit Tinggi. Ada grup WhatsApp jamaah-jamaah kajian di Bukit Tinggi Agam tentang masalah fikih. Ustaz, zakat fitrah ini hanya untuk orang miskin saja atau boleh untuk asnaf yang lain? Ini kami tekankan kembali Bapak Ibu. Zakat fitrah Nabi mengatakan tuhratan lis-shaimin wa tughmatan lil masakin. Zakat fitrah itu fungsinya dua. Untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa, dan yang kedua untuk makanan bagi orang-orang yang miskin. Sedangkan dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan zakat itu untuk asnaf yang 8. Jadi bagaimana jalan keluarnya Ustaz? Diutamakan kepada fakir miskin. Boleh kepada asnaf yang lain? Boleh. Siapa contohnya? Ada garin masjid yang rutin membersihkan masjid, azan, imam, boleh diberikan zakat? Silahkan. Siapa yang mengatakan boleh? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi zakat itu bukan hanya untuk fakir miskin, tapi boleh diberikan kepada yang lain. Ustaz, anak yatim boleh kita berikan zakat? Tidak boleh. Kenapa yatim tidak boleh menerima zakat? Yatim itu bukan zakat diberikan Bapak Ibu. Kalau zakat itu bantuan sekali setahun. Sedangkan anak yatim bantu setiap minggu, bantu setiap bulan, bantu setiap saat. Jangan andalkan zakat yang sekali setahun untuk anak yatim. Tak bisa Bapak Ibu. Jadi silahkan kita berikan zakat kepada asnaf yang 8. Tunaikan zakat insya-Allah untuk penyempurna ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Itulah mungkin pembahasan yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Sebelum kita cukupkan kajian, ada pertanyaan yang ragu Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian. Pas. Itu Bapak Ibu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.